Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce yang masih memeluk erat tubuh Suling Er. Saat itu, ia berkata, sekalipun ini adalah ilusi dari dewa jahat, aku tak akan bangun lagi. Dikarenakan Yunce telah bertemu dengan orang yang mirip seperti adiknya. Kemudian Suling Er bertanya mengapa Yunce meneteskan air mata. Yunce menjawab bahwa aku baik-baik saja dan sepertinya mataku hanya terkena debu. Tak berselang lama, kini luka Suling Er sudah disembuhkan oleh Yunce. Suling Er pun sangat senang dan segera berterima kasih. Bahkan ia memuji Yunce yang hebat dalam mengobati luka. Di sisi lain, terlihat ayahnya Suling Er yang bernama Su Hengsan sedang mencari anaknya. Diketahui bahwa Su Hengsan adalah pemimpin dari klan Tai Sumen. Tak berselang lama, mereka pun bertemu kembali. Sehingga Suling Er menjadi sangat senang karena bisa bertemu lagi dengan ayahnya. Ayahnya bertanya, apakah kau baik-baik saja? Suling Er menjawab, jika ayah tak perlu khawatir, karena barusan Kak Yunce telah menyelamatkanku. Mendengar penjelasan itu, Su Hengsan segera berterima kasih pada Yunce. Tetapi Yunce menjawab bahwa Suling Er adalah anak yang baik. Lagi pula senior tak perlu sungkan seperti itu. Su Hengsan bertanya apakah teman wanitamu sedang sakit parah. Yunce menjelaskan bahwa dia adalah istriku dan sepertinya butuh waktu cukup lama untuk kembali pulih. Su Hengsan sudah tahu jika Yunce berasal dari tempat yang jauh, sehingga ia menawarkan untuk mengajaknya tinggal sebentar ke klan Tai Sumen. Yunce pun setuju dan mereka segera berangkat ke sana. Di tengah perjalanan, Yunce bertanya mengapa senior dan Suling Er diburu saat sedang bermain. Su Hengsan menjawab bahwa kami diburu oleh orang-orang dari kastil Heimu. Lagi pula konflik ini merupakan masalah antar sekte. Singkat cerita, tibalah mereka di klan Tai Sumen yang merupakan sekte nomor 1 di benua Azure Cloud. Hal itu pun membuat Yunce terkejut mengetahui bahwa Suling Er adalah tuan putri di sini. Tak berselang lama, datang Su Haoran yang merasa khawatir dengan ayahnya. Dan Su Haoran merupakan tuan muda dari klan Tai Sumen. Ia juga langsung berterima kasih karena berkat Yunce yang membantu mereka. Ayahnya memberitahu bahwa istri Yunce sedang terluka. Dan ia menyuruh Su Haoran untuk memperlakukannya dengan baik. Tapi ketika melihat Qing Yue, Su Haoran sangat terpukau dan ia kebingungan apakah wanita ini seorang peri karena wajahnya begitu cantik. Yunce yang melihat tatapan dari Su Haoran tentu merasa sangat kesal karena berani-beraninya orang ini menatap Qing Yue seperti itu. Tetapi Su Haoran disuruh ayahnya untuk segera mempersiapkan kamar pada Yunce, sedangkan ia sendiri masih memiliki urusan lain. Su Haoran yang mendengar hal itu segera mempersilahkan Yunce untuk mengikutinya. Tetapi di tengah jalan ia terlihat benar-benar menyukai Qing Yue. Bahkan dirinya sudah tak sabar untuk memilikinya. Sesampainya di dalam kamar, Yunce berpikir bahwa ia harus fokus mengobati Qing Yue lebih dulu. Dan jika Su Haoran berani macam-macam, maka ia tak akan menahan diri lagi. Bahkan tak akan segan-segan untuk langsung membunuhnya. Kemudian Yunce bertanya pada Molly apakah ada cara untuk mempercepat pemulihannya. Molly menjawab tentu saja ada cara, yaitu menggunakan teratai hati kaisar. Dan bukan hanya menyembuhkannya saja, tetapi juga dapat langsung menerobos ke ranah Heavenly Mystic. Yunce mengerti dan ia akan segera memulai prosesnya. Namun Molly mengingatkan jika dalam 1000 tahun kau tak akan mungkin bisa mendapatkan teratai hati kaisar lagi. Sehingga dirimu harus memikirkannya baik-baik.
Apalagi efek kekuatan yang didapatkan untuk tubuhmu jauh lebih besar daripada tubuh Qing Yue. Meskipun demikian, Yunce tetap rela kehilangan kesempatan itu asalkan Qing Yue bisa selamat. Sehingga hal itu membuat Molly kesal karena Yunce seperti orang bodoh. Tetapi Yunce menjelaskan, jika kau yang terbaring sakit saat ini, maka aku juga akan melakukan hal yang sama. Setelah itu, Yunce berhasil menyempurnakan teratai hati dengan mutiara racun surgawi. Bahkan dalam sekejap, Qing Yue kini mulai tersadar setelah menelan pil tersebut. Tetapi Qing Yue merasa terkejut karena rupanya Yunce rela memberikan teratai hati kepada dirinya. Secara tiba-tiba datang Su Ling-er yang memberitahu bahwa ayahnya bilang jika nanti sore Yunce harus menutup pintu karena banyak orang yang hadir, mungkin akan terjadi sesuatu yang buruk. Yunce mengerti, tetapi ia penasaran apakah yang dimaksud dengan hal buruk yang akan terjadi. Dan benar saja, setelah beberapa waktu berlalu, kini Su Hengshan dan tetua yang lainnya mulai berkumpul di ruang rapat. Su Hengshan sangat kesal karena Su Hengye yang merupakan kakak kedua telah bekerja sama dengan Kastil Heimu. Padahal pendapatan klan Taisumen sudah diberikan banyak kepadanya. Begitu pula dengan tetua Li Yunji yang juga ikut berkhianat, meskipun ia sudah dibantu oleh Su Hengshan. Li Yunji menjelaskan bahwa karena bantuan itulah aku tak mau klan Taisumen hancur di tanganmu. Bahkan Su Hengye mendesaknya untuk memberikan kunci harta leluhur sekarang juga, karena kami akan membuat klan Taisumen merebut wilayah bagian timur. Su Hengshan menjawab agar kalian jangan berbicara omong kosong, karena Kastil Heimu sering melakukan tindakan jahat. Sehingga bekerja sama dengan mereka itu adalah tipuan yang justru akan menghancurkan klan Taisumen sendiri. Su Wangji sebagai tetua utama berkata pada Su Hengshan bahwa aku tak akan memaksamu untuk bekerja sama dengan Kastil Heimu. Namun sekarang yang harus kau lakukan adalah menyerahkan kunci harta leluhur. Di dalam kamar terlihat Yunce yang sedang mendengarkan pembicaraan mereka. Dan rupanya Su Hengye menyuruh anaknya, yaitu Su Haoyu, untuk berduel dengan Su Haoran. Dan siapakah di antara anak mereka yang berhak mendapatkan kunci leluhur tersebut? Diketahui bahwa Su Haoyu telah berada di tingkat 8 spirit mistik, sedangkan Su Haoran hanya berada di tingkat 2 spirit mistik. Sehingga sudah pasti Su Haoyu yang akan menjadi pemenangnya. Su Hengshan mengatakan jika semua ini hanyalah omong kosong, karena bagaimanapun juga kalian tak akan pernah melepaskan kunci harta leluhur begitu saja. Lagi pula pertarungan ini benar-benar tidak adil. Tetua Su Wangji berkata pada Hengshan bahwa kau bisa memilih murid manapun yang berusia di bawah 20 tahun. Dan jika di antara mereka ada yang berhasil mengalahkan Haoyu, maka Hengye tidak akan diberikan izin untuk berurusan lagi dengan harta sekte Taisumen. Namun jika tidak ada yang bisa mengalahkan Haoyu, maka kau harus menyerahkan kunci harta sekte ini kepada Haoyu. Tetapi Hengshan menegaskan jika mereka orang baik, maka tidak masalah memberikan harta itu pada mereka. Namun jelas-jelas mereka adalah orang yang buruk, jadi aku tidak akan rela memberikannya. Bahkan Yunce mendukung apa yang baru saja dikatakan oleh tetua Hengshan. Kemudian Yunce mengingatkan agar Su Ling-er jangan pergi kemanapun. Bahkan Yunce berjanji bahwa ia tak akan membiarkan siapapun berani menyakiti Su Ling-er. Dan dirinya akan berkorban apapun untuk melindunginya. Lalu di sana seorang pria memberitahu Heimu Qingya bahwa itu adalah orang yang menggagalkan penculikan putri Su Ling-er. Kemudian Hengye menegaskan bahwa aku khawatir tidak bisa menemukan orang itu. Namun ternyata dengan sangat berani ia menampakkan dirinya datang ke sini. Setelah itu, Su Hengye memerintahkan anaknya untuk memberi pelajaran pada Yunce. Meskipun nanti Su Haoyu tak sengaja menyakiti Yunce dan membuatnya tewas, itu tak masalah, karena memang itulah yang aku inginkan. Kemudian Haoyu bertanya dari mana sebenarnya Yunce berasal, karena selama ini ia tak pernah melihat Yunce berada di sekte Taisumen.
Bahkan Hao Yu juga mengingatkan agar Yunce segera pergi jika tidak ingin ia habisi. Yunce menjawab, jadi kau adalah orang yang mengklaim bahwa dirimu yang paling jenius di sekte ini. Namun sepertinya julukan itu sangat tidak pantas untuk orang sepertimu. Tetapi aku akan memberitahumu apa itu yang disebut dengan jenius. Setelah itu, Yunce pun segera menyuruh Suling Er untuk kembali pada ayahnya. Lalu pertarungan antara Yunce dan Su Haoyu akhirnya terjadi. Namun saat Haoyu menghunuskan pedangnya, Yunce segera menahan pedang itu dengan tangan kosong. Bahkan saat itu, Yunce berhasil membuat Haoyu tak berdaya. Dan tak mau kalah begitu saja, Haoyu kembali melancarkan serangannya. Tetapi kini, lagi-lagi serangan itu dapat dihalau dengan mudah oleh Yunce. Bahkan Yunce justru malah membuat Haoyu tersungkur ke tanah. Melihat tuan mudanya tak berdaya, Li Yunji pun bergegas menghabisi Yunce. Dan Su Hengshan mengingatkan agar Yunce berhati-hati. Ketika serangan dilancarkan, Yunce menyadari bahwa tingkat kekuatan Li Yunji berada di level Earthly Mystic. Tetapi dengan teknik pedang yang Yunce miliki, ia berhasil mengalahkannya. Menyaksikan kejadian itu membuat Su Hengshan tak percaya. Karena dilihat dari usia Yunce, ia masih cukup muda, namun kekuatannya benar-benar luar biasa. Yunce berkata bahwa aku mendengar jika kau pernah diselamatkan oleh tetua klan sebelumnya. Tapi sekarang kau malah menyia-nyiakan nyawamu seperti ini. Mendengar hal tersebut membuat Su Hengye sangat marah. Ia mengatakan bahwa aku pasti akan menghabisi nyawamu setelah ini. Kemudian Yunce menegaskan bahwa tetua Su Wangji telah berjanji jika ada murid di bawah usia 20 tahun bisa mengalahkan Haoyu, maka keputusan masalah sekte diserahkan kepada tetua Hengshan. Tetapi tetua Su Wangji menjawab bahwa aku memang mengatakan hal tersebut, tapi kau bukanlah murid dari sekte Taisumen dan kami tidak menerima murid dari luar. Jadi pertarungan ini tidak berjalan sesuai yang aku inginkan. Namun Yunce memberitahu bahwa tetua Hengshan telah memintaku untuk bertunangan dengan Suling Er. Jadi bagaimana bisa kau tidak menghitung aku sebagai murid dari sekte Taisumen? Su Hengshan berkata bahwa Yunce benar-benar sangat pintar. Lalu Su Hengshan menegaskan jika semua yang dikatakan Yunce itu benar adanya. Karena sebelumnya ia telah menyelamatkan nyawa putriku, maka aku memintanya untuk bertunangan dengan Suling Er. Dan saat Suling Er berusia 16 tahun, pernikahan mereka akan langsung dilaksanakan. Su Hengshan menambahkan jika Yunce ingin menikah dengan Suling Er, maka ia akan menjadi murid sekte Taisumen. Dan nantinya ia juga akan diberikan kehormatan. Mendengar penjelasan itu, Yunce segera berterima kasih pada tetua Hengshan. 待小女满16岁，规矩由我全权处理。谢岳父大人成全。 Kemudian Su Hengshan berkata bahwa Yunce telah resmi menjadi murid dari sekte Taisumen. Dan sesuai perjanjian, harta itu akulah yang akan memutuskannya. Namun Heimu Qingya menjawab bahwa tetua Hengshan memegang kendali atas harta tersebut. Dan semua itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Tapi secara tiba-tiba, Heimu Qingya menyerang Yunce dari arah belakang. Melihat hal itu, Su Hengshan berkata bahwa Heimu Qingya benar-benar keterlaluan. Namun untungnya, Yunce berhasil menahan serangan dari Heimu Qingya tersebut. Kemudian, Yunce mengeluarkan kekuatan Selling Cloud yang membuat Heimu Qingya terpental. Namun Heimu Qingya tak mau menyerah begitu saja. Dirinya pun kembali melancarkan serangan. Yunce berkata bahwa dengan menggunakan teknik Stargate, Heimu tidak akan bisa menyakitiku. Tapi saat itu untung saja Qing Yue datang dan segera membantu Yunce. Tetua Su Hengshan memperkenalkan dirinya dan berterima kasih karena Qing Yue telah menyelamatkan Suling Er. Yunce berkata pada tetua Heimu bahwa aku tak percaya kau melakukan hal ini. Kau bahkan menyerang diriku secara tiba-tiba dari arah belakang. Namun bukannya sadar, Heimu justru berkata bahwa aku tak akan takut pada dirimu. Tanpa berbasa-basi, Qing Yue pun langsung melancarkan serangannya. Menyaksikan hal itu membuat Yunce berpikir jika Qing Yue benar-benar sangat kuat.
Karena bagaimana bisa ia mengalahkan 2 orang di tingkat Heavenly Mystic dengan 1 serangan. Yunce bertanya pada Molly apa sebenarnya tingkat kekuatan mistik Qingyue saat ini. Molly menjelaskan bahwa karena pil teratai hati, kini tubuh Qingyue berada di tingkat Emperor Mistik. Bahkan Qingyue juga telah melampaui kekuatan dari Chuyue-chan. Molly menambahkan bahwa peningkatan kekuatan yang luar biasa itu ada kaitannya dengan 9 tubuh terpilih yang Qingyue miliki. Setelah itu, tetua Su Wangji pun langsung memerintahkan pasukannya untuk segera pergi. Tetapi sebelum kepergian mereka, Yunce berkata, bukankah seharusnya ada ganti rugi karena pasukan tetua Su Wangji telah membuat kekacauan di tempat ini? Sehingga Heimu Qingya memberikan 3 Purple Cloud Iron kepada tetua Su Hengsan. Lalu Su Hengsan mengambil 3 Purple Cloud tersebut. Ia juga mengatakan, karena kau telah memberikan ini, maka aku akan membiarkan kalian pergi. Yunce pun berterima kasih pada Qingyue karena telah membantunya. Yunce juga mengerti mengapa di kehidupan sebelumnya Su Ling-er bersikap seperti itu. Namun berkat Qingyue yang telah membantu Sekte Taishumen, ini semua jadi lebih baik. Dan ia berharap jika apa yang terjadi bisa membuat Su Ling-er lebih damai meski hanya dalam mimpi. Qingyue mengingatkan bahwa kekuatanku yang saat ini awalnya adalah milikmu. Jadi jika kau ingin menggunakannya, aku tidak akan menolak. Setelah itu, Qingyue menyuruh Yunce untuk pergi bermain dengan Su Ling-er. Yunce pun bertanya kemanakah Su Ling-er ingin pergi bermain. Su Ling-er menjawab bahwa dirinya ingin pergi bermain di hutan bambu dekat kaki gunung. Kemudian Yunce pun segera menyetujui hal tersebut. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 33 pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.